Pembacaan dari kitab Keluaran. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah. Lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka, seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetianya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut di tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kebaikan selalu menjadi sebuah kebaikan ketika ada kejahatan, dan kebaikan mendapatkan bentuknya ketika ada di tengah-tengah kejahatan. Kita kemudian dalam perjalanan kehidupan panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani dituntut dan selalu terpanggil untuk mengusahakan kebaikan dalam hal ini, kebaikan dalam hidup iman kita, supaya kemudian berkat kehadiran kita ada begitu banyak orang, tetapi sekurang-kurangnya kita sendiri itu menjadi orang baik. Dan ini sudah digariskan oleh Tuhan dan juga dilaksanakan oleh Musa dalam bacaan yang pertama, bahwa ia tampil untuk menjadi penghubung bagi Tuhan dan umat Israel, dan ia juga menjadi penyambung lidah dari umat-umat Israel dalam permohonan-permohonan mereka kepada Allah. Dan sebagai orang yang juga terpanggil secara khusus, kita menghantar doa dan permohonan umat-umat Allah kepada Tuhan. Itu menjadi tanda bahwa kita sebenarnya punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Ini tugas yang tidak mudah, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan dalam Injil sudah dijelaskan dengan begitu baik oleh Tuhan sendiri tentang arti dari lalang dan gandum. Dan kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk berjuang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kejahatan, tetapi juga di tengah-tengah penderitaan hidup, untuk senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebaikan itu. Ada pesan penting di sini bahwa kita sama seperti Tuhan untuk terpanggil tidak menjadi orang yang tergesa-gesa, tidak kemudian cepat mengambil keputusan, bahkan menjadi orang yang salah menilai. Karena Tuhan sendiri membiarkan
lalang itu tumbuh bersama dengan gandum, dan pada waktu menuai baru kemudian lalang itu dipisahkan dengan gandum. Waktu menuai itu akan tiba pada saatnya, dan pada waktu itu keadilan Allah kemudian berlaku. Karena itu di masa ini kita berjuang untuk senantiasa menjadi gandum yang baik, tetapi juga tidak menilai orang lain sebagai orang yang menyesatkan, tetapi semua orang supaya kemudian semakin banyak orang yang memakan. Rahmat Allah menolong kita. Amin.